Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, terutama kepada saya, sehingga saya dapat membuat video kultum singkat pada hari ini dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Hamam MA dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya, Sofi Nur Aini, perwakilan dari kelompok 6, izin mempresentasikan kultum singkat yang berjudul Menjaga Lisan Jaga. Nah, lisan adalah salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan lisan kita dapat beribadah, membaca Quran, menyampaikan ilmu, berzikir, dan pastinya memberikan semangat kepada sesama. Nah, namun tanpa kita sadari, lisan juga dapat menyebabkan dosa apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tidak benar, seperti bohong, menggunjing, memfitnah, terus menghina, dan pastinya menyakiti orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berfirman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini mengajarkan bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut kita hendaknya membawa manfaat. Nah, jika perkataan yang keluar ini sekiranya tidak bermanfaat atau bahkan bisa menyakiti orang lain, maka diam adalah pilihan yang paling baik. Terutama di era sekarang nih, menjaga lisan itu bukan ketika berbicara secara langsung aja ya. Jadi apa yang kita tulis di media sosial, pesan apa yang kita kirim ke orang lain, komentar yang kita kirim ke orang lain, atau hal yang kita sebarkan ke orang lain ini termasuk bagian dari ucapan yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti. Nah, oleh karena itu, pastinya kita harus berhati-hati sebelum menulis atau membagikan sesuatu di media sosial. Pastikan informasi yang kita sebar ini benar, terus bermanfaat, dan pastinya tidak menimbulkan fitnah kepada siapapun. Baik, menjaga lisan ini berarti menjaga hubungan sama manusia. Betapa banyak perselisihan yang terjadi antara keluarga, pertemanan, ataupun hubungan sekitar yang disebabkan atau yang berawal dari ucapan yang tidak berpikirkan terlebih dahulu. Nah, sebaliknya kalimat baik, kalimat yang hangat, kalimat yang penuh kasih pastinya dapat mempererat persaudaraan dan menyenangkan hati sesama. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berkata dan berkata yang baik ya. Diperjelas dengan firman Allah pada Quran surah Al-Isra ayat 53 ya, yang artinya, dan katakanlah pada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dan dari ayat ini mengingatkan kita bahwa ucapan yang baik dapat menjaga ucapan yang baik pastinya dapat menjaga persatuan sesama ya. Terus sedangkan ucapan yang buruk ya kebalikannya gitu, pastinya dapat menjadi pintu masuk dari setan untuk menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri untuk untuk berpikir sebelum berbicara. Kita bisa tanyakan nih kepada diri kita, apakah ucapan yang mau kita ucapkan ini benar? Apakah ucapan yang mau kita ucapkan ini bermanfaat? Apakah hal yang mau kita ucapkan ini
tidak berbicara seperti itu. Nah, baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar dapat menjaga lisan, memperbanyak perkataan yang baik, serta menjaga kita dari ucapan dan dari ucapan yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain. Nah, demikian kultum singkat pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari diri saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.